Primera vez que veo que hay un bautizo así en general y no te piden prácticamente nada a cambio, nada más que creas en Cristo. Lo que hoy sentí, nunca lo había sentido. Un acto de obediencia y una manifestación de amor a Jesús. Belum menyaksikan video berikut, jangan lupa like serta subscribe Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya nonton video dan ketika saya nonton video ini betul-betul hati saya berkobar ya. Roh saya menyala, menyambar, semangat saya untuk memberitakan Injil lebih lagi saudara, baik itu lewat sosial media maupun terjun langsung ke lapangan. Karena dalam video ini saudara, ada 7.000 orang lebih yang dibaptis saudara. Inilah kuasa Tuhan sedang bekerja saudara. Di satu sisi kita melihat ada banyak orang-orang yang dianiaya karena Yesus, ada banyak orang-orang yang dipenjarakan karena Tuhan, ada banyak orang-orang yang disiksa karena memberitakan Injil, bahkan tidak sedikit mereka yang mati terbunuh karena mereka memberitakan Injil. Tapi ini berita gembira buat kita. Ada 7.000 lebih orang yang dibaptis saudara. Arti dibaptis berarti mereka, disitulah mereka awal mulanya terima Yesus. Karena baptisan itu membuktikan seorang mengambil keputusan untuk terima Yesus Kristus. Dan baptisan itu juga sekaligus adalah tanda pertobatan. Ini kita saksikan baptisannya luar biasa, dahsyat, nggak mungkin bisa rekayasa. Anda hitung sendirilah jumlahnya, lihat orangnya masuk semua itu ke kolam itu rame. Jadi nggak mungkin bisa rekayasa. Siapa yang bilang rekayasa ini memang dasar otaknya mungkin agak udah miring ya. Kalau ada pihak-pihak tertentu ini bilang rekayasa. Ini baptisannya saudara. Es inolvidable, es demasiado hermoso. Para mí fue un antes y un después. Bueno para el mundo y empiezo una vida para Cristo. Ese viejo hombre ahí quedó y ahora soy una persona nueva. Esta experiencia ha marcado mi vida para siempre. De verdad que no hay otro lugar donde quiera estar sino solo con Jesús. Yo los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hecho histórico, nunca antes visto en el mundo, ocurrió en Venezuela. Soy de Caracas y sé que Jesús hoy va a cambiar mi vida. Yo soy de la HD de Mariara y venimos en esta mañana a recibir el bautizo de Jesús. Soy de Puerto Ayacucho, yo creo que este día va a ser una bendición. Yo vengo de la HD Ucarrí y vengo este día bautizando. Venimos de coro de la iglesia en línea y esta mañana venimos a recibir lo que Dios tiene guardado para nosotros. Yo vengo de Acarigua, Estado Portuguesa. Yo soy de Barinas. Soy de Maracaibo. Un día en el que Dios manifestó su amor y poder. Yo vengo de los testigos de Jehová y yo sé que hoy Jesús me va a recibir, yo voy a cambiar mi vida. Siento que Dios me trajo al sitio indicado. Siento que mi comunidad va a cambiar y este es el primer paso. Más de 5.000 personas se bautizaron este 27 de junio. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y muero para el mundo y empiezo una vida para Cristo. Toda mi vida y mi chamo también, para siempre. Siento que puedo darlo todo por Jesús y esta experiencia ha marcado mi vida para siempre. Estos bautizos son el resultado de la ardua labor del Evangelio Cambia. Primera vez que veo que hay un bautizo así en general y no te piden prácticamente nada a cambio, nada más que creas en Cristo. Lo que hoy sentí, nunca lo había sentido. Un acto de obediencia y una manifestación de amor a Jesús. Le doy gracias a Dios por haberme recibido. Dios Jesús, Jesús entra en mi corazón. Simplemente yo lo que buscaba era un encuentro nuevo con el Señor, pero me encontré con algo increíblemente más grande. Esto puede ser la mejor muestra de que el avivamiento que Dios ha prometido para Venezuela es una imponente realidad. Que a medida que vayan pasando los meses y los años vamos a ir viendo cómo
este glorioso evangelio de Jesús va llegando a cada corazón en este país, hasta que todo este país se convierta en la primera nación salva por la fe, salva por la predicación del evangelio, la primera en ser registrada en el cielo como las naciones que fueron salvas. Pero lo mejor, serán los más grandes predicadores del evangelio que el mundo haya tenido. El cielo nunca olvidará esto. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat baptisan yang luar biasa. Saya tidak akan membuat video begitu saja kalau saya tidak meyakinkan bahwa itu sesuatu yang betul-betul benar. Karena saya yakin, saudara, informasinya betul-betul benar. Jadi saya upload untuk kita semua supaya kita bisa kembali terbangun rohnya, berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus kita dipelihara, dijagai, dilindungi, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar, di dalam Tuhan kita cakap penuh segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, bisa saja ini langsung penginjilan malaikat. Dan yang kedua, juga bisa terjadi karena orang-orang percaya di sana mulai bergerak memberitakan Injil. Sehingga ketika mereka percaya dikumpulkan, jumlahnya sebegitu banyaknya, saudara. Luar biasa, dahsyat dan ajaib, saudara. Inilah kisah nyata. Inilah suatu karya Allah yang dahsyat. Kita harus terus bekerja dengan gigih, terus berjuang, terus bergerak. Jangan stop, jangan berhenti. Terus beritakan Injil Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata di Kisah Rasul 16 ayat 15, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Barang siapa percaya dibaptis dan diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Jadi saudara, kita harus terus memberitakan Injil kepada semua makhluk. Saya awalnya, saudara, bingung ya, kok makhluk? Berarti kan semua makhluk. Sedangkan menurut pemahaman saya waktu saya sekolah, makhluk itu termasuk binatang, itu pun makhluk. Kok kita beritakan Injil kepada binatang? Oh, ternyata saudara, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Semua yang belum terima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Selamat, yaitu masih termasuk makhluk. Jadi kalau kita sudah memberitakan Injil kepada seseorang dan orang itu percaya Yesus Kristus, barulah dia bukan hanya sekedar makhluk lagi, tetapi dia menjadi anak-anak Allah sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi makhluk itu bukan anak Allah, tapi anak Allah itu adalah orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu mari kita beritakan Injil dengan semangat, dengan rajin, supaya mereka tidak lagi jadi makhluk, tapi mereka menjadi anak-anak Allah. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan beberapa ayat dalam memberitakan Injil ya. Contohnya saya akan bacakan di Kisah 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lamanya bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau kita baptis orang itu, saudara, harus di dalam nama Yesus, tidak boleh di dalam nama yang lain. Ya, kalau di dalam nama yang lain tidak sah, harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barulah itu baptisannya sah. Karena nama Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Dialah yang tak berawal tak berakhir. Dialah Tuhan Allah sendiri. Dialah yang dikatakan Yesaya pasal 9 ayat 5. Yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Allah yang roh yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6-10. Dialah kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Dialah Allah yang esa, kata Yudas 1 ayat 25. Dia Tuhan Yesus namanya. Kalau orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia diselamatkan, saudara. Saya akan baca lagi di Kisah 2 ayat 38, saudara. Yang begitu banyak sekali orang bertobat waktu hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta
setelah mereka kepenuhan roh, terus berjalannya waktu, banyak pertobatan yang luar biasa. Sehingga mereka memberi diri mereka masing-masing dibaptis. Ini kita baca Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, kita harus membaptis itu dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan supaya mereka juga mendapat karunia Roh Kudus. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak ada nama lain yang bisa kita gunakan untuk membaptis orang. Hanya ada satu nama, nama Yesus Kristus. Karena nama itulah nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama itu. Karena tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus bergerak memberitakan Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus, Injil kerajaan. Jadi ada Injil Yesus Kristus, ada Injil keselamatan, ada Injil kerajaan. Injil Yesus Kristus, arti Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik ya harus spesifik. Kabar baik itu kabar baik keselamatan yang dilakukan Yesus lewat anugerahnya. Tentu lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat dia dengan dia naik ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang kembali kedua kali, akan menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan dia. Ya, jadi itulah Injil Yesus Kristus secara singkatnya saudara. Kita harus sampaikan kepada orang-orang yang kita kasih supaya mereka mengenal Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak pernah jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ada yang sudah dibaptis, saya tidak bisa hitung jumlahnya saudara, tetapi ini yang kita layani dan kita doakan supaya terus kami rajin melayani seperti ini saudara. Kita mari berdoa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja, pimpin tuntun langkah-langkah kami, supaya Injil Yesus Kristus diberitakan, dibaptis, dan banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi Yesus. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin.